Namaku Siti Badriah, aku tinggal di Playen Gunung Kidul, tempat aku lahir dan dibesarkan 50 tahun yang lalu. Dan kini tempat aku melahirkan dan membesarkan anak-anakku. Dan mungkin kelak cucu dan cicitku pun akan lahir dan besar di sini. Menyadari hal itulah, aku ingin daerahku ini menjadi daerah yang layak aku tinggali dan kelak layak untuk ditinggali anak cucuku. Juga layak ditinggali masyarakat beserta anak cucu mereka kelak. Gunung Kidul zaman dulu Mas, wah ngeri sekali. Apalagi di tahun sekitar 80-an, 90-an itu wah ngeri sekali. Jadi di sana itu nggak ada air. Berita dimanapun, di koran, di TV itu semuanya mengatakan bahwa Gunung Kidul itu serba kekeringan. Mungkin memang betul, Gunung Kidul itu banyak sekali orang yang bunuh diri, yang gantung diri itu ya Mas, yang di sini talinya. Kemudian, nah itu saya nggak tahu ada korelasinya atau enggak dengan adanya kekurangan air di Gunung Kidul di tahun itu. Nah, saya yakin ada korelasi antara banyaknya gantung diri dengan kekurangan air atau kekeringan di Kabupaten Gunung Kidul. Karena dengan adanya kekurangan air, maka banyak masyarakat yang sengsara, kemudian karena kesengsaraan banyak manusia yang putus asa, sehingga karena keimanannya berkurang dan tambah lagi dengan adanya kekeringan tadi, sehingga mereka dengan tanpa pikir panjang maka bunuh diri, itu salah satu jalan keluarnya. Masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul untuk bertahan hidup, mereka membuat tandon-tandon, di mana ketika hujan maka tandon-tandon tersebut berisi air. Dan itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari sampai dengan musim penghujan lagi. Nah, ketika tandon itu sudah menipis, nah itu lampu merah bagi mereka. Kita kaum perempuan, ini kan secara kodrati kan butuh air sanitasi yang lebih banyak. Kita juga lebih rentan dengan penyakit-penyakit bila kebersihan sanitasi tidak terjaga. Juga anak-anak kita pasti yang paling menderita. Saat para laki-laki itu bekerja, kamilah yang tersisa di rumah itu yang ngangsu atau bahasanya itu mencari air. Nah, kami berjalan berkilo-kilo sambil membawa anak kecil, kemudian sesampai di sana nanti kami mandiin. Setelah itu nanti kami bawa pulang air tersebut, anak tadi yang sudah dimandiin sampai ada gerahnya lagi, sehingga kayaknya itu nggak ada maknanya ketika mandi di sana. Dengan latar belakang lingkungan alam yang seperti itulah aku tumbuh, sehingga muncul keinginan untuk merubah keadaan-keadaan itu. Berawal di tahun 2004, nah kami mendirikan sebuah paguyuban pengelola hutan rakyat yang kami beri nama Paguyuban Pengelola Hutan Rakyat Ngudi Lestari, yang anggotanya ada 28 orang. Nah, kegiatannya itu antara lain ada penanaman pohon, kemudian ada juga pembuatan pupuk kompos, ada pembuatan pupuk organik dan lain sebagainya. Nah, di mana kegiatan tersebut kami peroleh dari pendampingan LSM Soria yang saat itu membuka wawasan kami agar kami mencintai lingkungan. Jadi PPHR Ngudi Lestari bersama dengan anggota-anggotanya di setiap pertemuan kami mengadakan atau mengajak kepada seluruh anggotanya untuk mencintai lingkungan dan untuk menanam pohon. Gratis meneh. Dulu anggota kami hanya 28 orang.
di mana 28 orang itu yang 26 laki-laki, yang 2 perempuan, salah satunya saya. Nah, saya dan Ibu Dukuh saat itu kepala dusunnya karena perempuan, makanya hanya 2 saja anggotanya. Nah, sekarang itu di seluruh desa Ndengok hampir menjadi anggotanya semua. Nah, sekarang kurang lebih anggotanya ada sekitar 400-an orang. Jadi dari ke-6 dusun sudah terekrut semua di dalam anggota PPHR kami. Jadi dari 28 orang menjadi 400 orang, kami lakukan dengan cara ketika ada pertemuan, misalnya kalau di pertemuan perempuan otomatis misalnya di Dasawisma, di PKK, kemudian di pertemuan-pertemuan organisasi perempuan, kemudian kalau secara umum ada juga di Karang Taruna, di pusat kegiatan belajar masyarakat yang membelajarkan di sana adalah pendidikan keaksaraan, kemudian di paket A setara SD, kemudian di paket B setara SMP, dan di paket C setara SMA. Kami memberikan pengetahuan dan juga mengajak mereka agar mencintai lingkungan. Nah, memang sangat sulit untuk pendekatan kepada pribadi masing-masing. Kalau kita memindahkan suatu barang itu memang enak, hanya kita ambil kemudian kita pindahkan. Tapi ini terhadap manusianya, mengubah mindset mereka dari mereka belum tahu lingkungan kemudian agar mencintai lingkungan itu memang sulit sekali. Nah, salah satunya yang kami lakukan selain sosialisasi, kami juga melakukan seperti halnya pepatah yang bijaksana itu, ada kata-kata satu keteladanan lebih baik dari 1000 nasihat. Maka salah satunya saya juga melakukan apa yang saya ajarkan kepada masyarakat. Inilah yang dimaksud dengan implementasi EFSD atau yang biasa bahasa kerennya adalah Educational for Sustainable Development, atau kalau bahasa Indonesianya itu adalah pendidikan pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian implementasinya di dalam kegiatan yang kami lakukan antara lain ketika di pembelajaran kami juga mengimplementasikan kegiatan tersebut. Sebagai contoh, ketika di pendidikan keaksaraan kami membelajarkan membaca, menulis, berhitung dengan bahan-bahan yang ada di sekeliling yang sudah tidak terpakai. Sebagai contoh, saya menggunakan bungkus teh yang ada tulisannya TEH. Mereka biasa dengan kata-kata teh, tetapi untuk tulisan teh mereka tidak tahu. Maka salah satu pembelajarannya adalah itu. Jadi menggunakan bahan yang sudah tidak terpakai. Implementasi yang lain sebagai contoh di dalam pendidikan keaksaraan yang usaha mandiri, kami membelajarkan tentang bagaimana membaca, menulis, berhitung yang terintegrasi dengan usaha. Itu karena di kelompok kami itu pemanfaatan empon-empon, maka ketika mereka menanam empon-empon, kami ajak ke pekarangan, kemudian sambil membawa buku, kemudian menulis empon-empon. Kemudian contohnya apa saja ya yang dibawa tersebut dari empon-empon yang mau ditanam. Kemudian bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara memupuknya, berapa usianya, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu implementasinya untuk di pendidikan keaksaraan. Untuk di Diklat juga demikian, misalnya di Diklat pendidikan keaksaraan juga demikian. Jadi kami ajarkan bagaimana dalam pendidikan keaksaraan usaha mandiri untuk diimplementasikan di kelompok masing-masing untuk menggunakan bahan yang alami. Jadi jangan menggunakan bahan-bahan misalnya ada sakarin. Nah, itu salah satunya kami mohon agar tutor menyampaikan ke warga belajarnya agar tidak menggunakan bahan-bahan yang tidak sehat. Kemudian masih banyak lagi. Jadi di dalam pemberdayaan masyarakat atau ajakan kepada masyarakat itu apabila menguntungkan itu pasti mereka mau untuk mengikuti. Tapi kalau tidak ya pastilah mereka nggak akan mengikuti. Prinsip di dalam
PPHR Ngudi Lestari Desa Ndengok ini yang diyakini adalah salah satunya penanaman pohon keras, di mana pohon keras itu jika musim penghujan dia akan menyerap air yang banyak sehingga ketika kemarau tiba itu nanti airnya masih tetap ada, sehingga nanti kekeringan itu bisa teratasi dengan adanya air yang diserap ketika musim penghujan. Tapi kan penanaman pohon keras seperti halnya jati itu kan waktunya lama untuk panennya, bahkan bisa berpuluh tahun, paling tidak minim 15 tahun itu baru bisa ditebang. Padahal masyarakat itu kan setiap harinya juga butuh makan, butuh bayar SPP, butuh bayar listrik dan lain sebagainya. Nah untuk itu biasanya bagi mereka yang belum sadar akan adanya pelestarian hutan, mereka akan dengan seenaknya menebang pohon walaupun belum saatnya untuk ditunai. Jadi mereka tebang butuh saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Itu akan mengancam konsep yang sudah kita canangkan dan sudah kita sepakati bersama di dalam pelestarian lingkungan. Jadi pohon keras jika ditanam akan menahan air. Buat Salah satu solusi agar masyarakat tidak menebang pohon tadi, kemudian masyarakat kami ajak untuk menanam empon-empon, ada jahe, ada kunir, ada banyak sekali macamnya. Kemudian tambah lagi pohon-pohonan juga yang bermanfaat untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. Antara lain bisa nggarut, bisa juga ada kimpul dan lain sebagainya yang tidak begitu memerlukan pengolahan tanaman yang lebih maksimal. Jadi selain itu kami juga mengajarkan dan memikirkan bagaimana agar empon-empon yang ditanam di bawah tegakan kayu yang keras tadi, bagaimana mengolahnya, bagaimana memasarkannya demi kesejahteraan masyarakat. Berbagai budidaya kami ajak juga masyarakat, antara lain untuk budidaya ternak, ada ternak kambing, ada ternak sapi, kemudian ada budidaya jamur tiram, ada juga budidaya lele, kemudian ikan bersisik, ayam, dan lain sebagainya, demi kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan ruang yang ada. Ini adalah salah satu contoh olahan empon-empon. Ini adalah jahe instan. Kemudian ini adalah secang. Olahan secang ini dari produk hutan juga, karena pohon secang itu ditanam di pinggir pekarangan. Kemudian bumbunya adalah segala empon-empon dan rempah-rempah, sehingga segala yang ada di secang ini semuanya bermanfaat bagi tubuh kita semua. Kalau dipikir-pikir itu sebetulnya terjadi siklus saling membutuhkan, di mana hewan membutuhkan suplemen dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan membutuhkan kotoran dari hewan sebagai pupuk. Jadi kan kita sebetulnya hanya perlu memerlukan produk dari lingkungan kita sendiri. Jadi tidak perlu adanya pupuk dari produk pabrik, suplemen dari pabrik maupun pestisida dari pabrik. Kita bisa untuk membuat sendiri dari apa yang dihasilkan oleh hewan sebagai pupuknya, kemudian tumbuh-tumbuhan nanti sebagai pestisidanya kita olah menjadi pestisida yang organik. Sejak tadi kita bicara tentang pengolahan sampah organik. Nah,
Yang sulit itu apabila kita bicara tentang sampah non-organik. Kalau bisa, sampah itu kita kurangi atau reduce. Tapi kalau sudah terlanjur, ya kita reuse, kita gunakan. Gunung Kidul sekarang tidak seperti tahun 90-an yang lalu. Kalau Gunung Kidul itu identik dengan kekeringan. Sekarang Gunung Kidul sudah hijau royo-royo, sudah banyak pohon-pohonnya, sehingga air sudah banyak yang mengalir. Kemudian tandon-tandon air itu sekarang juga sudah melimpah. Nah, sekarang Gunung Kidul sudah tidak seperti itu lagi. Ibu-ibu cari air atau istilahnya kalau di sini adalah ngangsu, nah itu sudah tidak lagi. Tadinya kan harus ngangsu berkilo-kilometer dengan membawa anaknya, sekarang sudah tidak lagi. Jadi cukup di rumah sendiri dengan sumur gali. Itu semua berpangkal pada kesadaran warga masyarakat untuk menjaga lingkungannya dengan melestarikan alam. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa yang paling utama adalah menyadarkan masyarakat. Karena kesadaran masyarakat atau menyadarkan manusianya itu adalah hal yang penting dan sulit sekali. Saya melakukan ini semua tidak sendirian. Jadi banyak sekeliling saya yang membantu. Ada anak-anak, ada pemuda, ada orang tua, laki-laki, perempuan, semuanya membantu. Faktor utama yang mempengaruhi aksi sosial saya adalah keluarga. Yang utama adalah suami saya. Suami saya tidak canggung untuk menggantikan peran saya di rumah tangga. Kadang suami saya juga nyuci, suami saya juga nyetrika, dan sebagaimana yang saya lakukan. Dan suami saya juga melakukan kegiatan gotong royong di masyarakat, seperti halnya gugur gunung, membuat jalan, membuat jembatan. Suami saya selalu mensupport apa yang saya lakukan. Kadang ketika saya akan melakukan sesuatu kegiatan, suami saya yang menyiapkan bahan-bahannya. Kemudian suami saya sekarang sudah tidak ada lagi kata-kata atau mungkin dipertanyakan siapa yang harus di depan, siapa yang harus di belakang. Jadi kami saling mensupport. Jadi masalah gender bagi kami bukan bagaimana perempuan melawan laki-laki, tetapi bagaimana kami saling melengkapi. Jadi kami saling berbagi dan kami saling bergotong royong. Wah, Mbak Siti itu orangnya gimana ya, nggak mau diem ya. Dia nggak mau diem, selalu aktif, apa-apa diurusi sekolah, seperti ada pramuka, ada apa urunan di sekolah, iuran, bayar apa itu dia Mbak Siti. Terus dia mungkin belajar bersama, atau ya pokoknya segala sesuatu yang di sekolah, setahu saya di sekolah, itu selalu dia tampil, selalu dia urusi. Dan dia selalu mengkoordinir teman-temannya di sekolah dulu. Walaupun beliau perempuan ya? Walaupun perempuan, dia tidak terkendala oleh apa ya, mungkin pokoknya setapa kemampuan sekolah juga ngepit dulu dia pakai sepeda ondel itu ya, dia sekolah prihatin pokoknya dulu, tapi dia kemampuannya saya sangat kuat sekali. Saya kira Mbak Siti salah satu contoh ya, terutama di seorang perempuan ya, walaupun dia seorang perempuan tapi apapun yang dia untuk kemajuan ya, dia selalu memberi contoh, memberi teladan dan membimbing kita. Jadi sebenarnya dia selalu memberi solusi begini sehingga kita teman-teman dulu ikut ke dalamnya dan ikut apa yang dianjurkan oleh Mbak Siti. Terutama dia sebagai pelopor, saya kira boleh dikatakan sebagai pelopor. Mungkin itu kesalahan Mbak Sitinya. Ada pesan bahwa untuk memulai kayak gitu harus belajar sejak. Saya kira iya ya, belajar dia berkesaya yang positif, terutama yang saya pengen, itu dia harus belajar, harus kreatif, harus pokoknya ikut organisasi, saya kira nggak ada ruginya sepanjang itu yang positif. Saya kira anak muda patut contohnya seperti Mbak Siti itu, saya kira itu. Analisa gender dalam pembahasan masalah-masalah sosial ini yang saat ini sedang sering kita masukkan. Contoh konkret,
Di dalam pengadaan meja di kelurahan kemarin, itu tidak ada yang menganalisa bagaimana tempat duduk untuk perempuan itu harus tertutup sampai di bawah. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa analisa pembahasan untuk perempuan terlewatkan. Analisa gender juga sering kelupaan saat kita membahas masalah lingkungan hidup. Seperti saat kita membahas penanganan kekeringan, pembangunan sarana sanitasi, dan lain-lain. Saya berharap keberadaan saya yang perempuan ini bisa mengurangi hal-hal seperti itu.